Pak Jokowi mengatakan menjadi jembatan untuk pertemuan tersebut, bahkan juga menjadi jembatan untuk Pak Prabowo untuk merangkul beberapa partai masuk ke dalam koalisi. Saya bertanya kepada Kang Ujang, kira-kira efektif tidak? Ini langsung kunciannya ya melakukan menjembatani pertemuan ini, bagaimana? Bener. Ya tadi Bang Hafid mengatakan satu frekuensi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan dalam konsep slogannya sangat jelas ya bahwa keberlanjutan. Jadi itu tidak diragukan lagi. Artinya ke depan kelihatannya kita akan melihat dua tokoh ini akan sharing sejalan ya dalam konteks mengimplementasikan kampanye, nah dalam konteks membangun koalisi. Ya. Saya meyakini faktor Pak Jokowi kan salah satu ya variabel atau faktor yang punya kontribusi dalam konteks pemenangan Pak Prabowo Gibran. Nah dalam konteks itu kalau misalkan Pak Surya Paloh belum jalannya belum ke Prabowo dulu lalu ke Pak Jokowi dulu, bagus saja. Artinya kan ada banyak hal yang dibicarakan dengan Pak Presiden. Bisa jadi tadi Pak Jokowi ingin jadi jembatan, jadi bridging ya, jadi fasilitator katakanlah antara Nasdem dengan Pak Prabowo. Tapi di saat yang sama kan mungkin membicarakan hal yang lebih banyak lagi, misalkan soal mohon maaf ya ada isu hak angket. Lalu juga mungkin Pak Jokowi ingin memperkuat ya posisi pemerintahan kembali hingga Oktober 2024 di tengah isu-isu banyak yang miring. Nah, ini menjadi penting. Nah saya sih melihat ya daripada gontok-gontokan, ribut ya bertemu bersilaturahmi membangun sebuah gagasan ke depan menjadi penting. Nah titik poin dari itu saya meyakini Mbak Caca ya bahwa sejatinya saya melihat bahwa bangsa ini bisa dibangun secara bersama-sama. Sekarang pemilu sudah usai. Sudah kelihatan siapa yang menang, bahkan udah pileknya juga sudah mulai kelihatan caleg-caleg juga. Oleh karena itu ya bangun rekonsiliasi, tetapi jangan lupakan tadi kekuatan oposisi juga sebagai penyeimbang agar ada check and balances dalam pemerintahan. Oke, sekarang saya mau ke Mas Wasisto. Kalau berdasarkan prediksi dari Mas Wasisto ini sendiri, jikalau memang benar memutuskan untuk memasuki lagi lingkaran pemerintahan Pak Jokowi, dalam hal ini juga mungkin nanti Pak Prabowo jika memang benar dilantik ya sesuai dengan hasil quick count kita melihatnya seperti itu. Apa yang akan terjadi dengan koalisi perubahan yang sebelumnya ini cukup solid mengusung Anies Baswedan dan juga Caimin? Mungkin tidak sih terjadi riak-riak, ada perasaan merasa dihianati, tidak izin dulu atau bagaimana, Mas Wasisto? Iya, kalau kita melihat dari posisi hasil quick count pileg sekarang ini kan memang posisi Nasdem ini sebagai partai penghubung partai besar dan partai tengah ya. Artinya kalau kita lihat posisi menengah itu sangat wajar kalau kemudian Nasdem itu diperebutkan sana-sini. Dan memang di sini kita perlu melihat bahwa kalaupun itu tidak ada izin atau tidak ada permisi, saya pikir itu kembali ke masing-masing elit yang bertemu ya. Karena yang perlu kita lihat sekarang pembentukan koalisi itu adalah langkah panjang ya. Apakah koalisi itu untuk berorientasi buat kekuasaan, buat jabatan, atau buat pembuatan kebijakan publik. Karena ketiga tipe ini yang akan menentukan sistematika pembentukan koalisi sebenarnya. Jadi inilah yang bisa kita lihat. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan apakah ini soal permisi tidak, ya saya pikir lebih melihat arti penting posisi Nasdem sekarang ini karena posisi Nasdem itu ada di atas PKS dan juga kemudian di atas P3 pula. Jadi saya pikir ini lebih pada mengunci posisi partai tengah sebenarnya. Iya. Oke, Mas Habib, benar nggak sih di antara partai-partai yang ada di koalisi perubahan yang paling punya kans besar ditarik masuk ke dalam pemerintahan hanya Partai Nasdem? Kenapa tidak PKB mungkin? Bagaimana? Saya nggak tahu ya kenapa Pak Jokowi ketemunya Pak Surya Paloh. Tapi menurut saya sih nggak mutlak ya bahwa memang posisi Partai Nasdem yang ada di kelas tengah ya, partai menengah ya. Yang jelas pastinya Pak Jokowi ingin bertemu dengan sebanyak mungkin politisi-politisi ya, negarawan-negarawan dari partai-partai di luar koalisi yang ada sekarang. Saya yakin itu, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKB, termasuk PKS, termasuk P3. Oh iya, semua ya? Jadi semua. Nah dalam konteks komunikasi, apakah hasilnya nanti ada beberapa partai berkenan bergabung dalam pemerintahan? It's okay. Apakah semua partai masih bisa? Menurut saya ya nggak ada masalah. Apakah ada tetap beberapa partai yang di luar pemerintahan? Ya, monggo-monggo saja. Kita sebetulnya nggak bisa menjudgment dengan semena-mena mengambil acuan di negara demokrasi liberal ya soal format oposisi harus sama dengan di kita. Menurut saya kita nggak bisa begitu. Tapi kita lihatlah. Saya mendengar apa yang disampaikan Pak Hasto misalnya ya.
Kalau toh di luar pemerintahan juga tidak disebut oposisi, kata Pak Hasto. Ya, tetapi pihak yang memang tidak menempatkan menterinya di kabinet, kalau ada kebijakan pemerintahan yang baik, mereka akan kritisi, akan dukung. Ya, tapi kalau tidak baik akan dikritisi. Ya sebetulnya ya itu bagus juga. Ya, di luar ya kan kalau ada yang baik didukung. Nah, ini kita melihat praktiknya ya Mbak Caca. Daripada kita capek terus membayangkan situasi yang ideal di negara demokrasi liberal, kita lihat saja flashback. Ya, kita contoh misalnya kemarin 2019 sampai 2024 ya, dikatakan check and balance nggak ada. Saya di DPR sebetulnya Mbak Caca, saya melihat yang nggak ini ya, yang melihat yang sebaliknya, walaupun nggak ekstrim sebaliknya. Misalnya begini. Seorang Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan, bisa mengkritisi Menteri Yasona Lauli. Satu partai ya? Orang DPP bukan hanya dari sama partai ya, tapi beliau di DPP. Misalnya seorang Ripka Ciptaning juga kan bisa mengkritisi pemerintahan di Komisi Kesehatan. Lalu banyak lagi teman-teman dari Partai Nasdem juga bisa mengkritisi pemerintahan. Artinya apa? Fungsi DPR sebagai pengawas itu menurut saya sih berfungsi gitu loh. Tidak melihat misalnya partai apalagi penyusunan undang-undang ya kan. Banyak undang-undang yang kata publik misalnya KUHP ya. Kita KUHP yang baru akan berlaku. Itu kan produk bersama-sama. Masukan dari masyarakat didengar, dielaborasi lalu diputuskan. Ketika sudah diputus akhirnya dihormati oleh semua orang. Yang tadinya misalnya KUHP itu kan ratusan pasal. Ya, kita berdebat soal beberapa pasal, tapi ketika sudah sampai titik debat yang nggak bisa dipersatukan, diambil keputusan, yang kalah menghormati. Nah, itulah menurut saya model demokrasi kita. Memang nggak sama persis dengan demokrasi di negara-negara liberal. Check and balance menurut saya tetap ada, bahkan tetap maksimal. Ya. Kalau teman-teman mau mengkritisi banyak undang-undang, misalnya apa, Ciptaker menurut kita banyak juga positifnya kok, gitu loh. Dan kalau memang ini nggak selesai di DPR, kan ada Mahkamah Konstitusi, banyak sekali undang-undang yang dikritisi. Jadi bangunan politik kita, menurut saya ini unik tapi bagus, ya sangat cocok dengan negara kita. Kang Ujang, sepakat atau ada yang perlu dibantah dari poin yang disampaikan oleh Mas Habib bahwa pemerintahan ini lebih baik kalau punya koalisi itu yang gemuk ya, semuanya oke lah kita untuk melihat ke depan Indonesia, karena nanti kalau misalnya terlalu banyak kubu-kubuan ini agak susah juga, atau jangan-jangan ya nggak masih dengan cara itu juga banyak oposisi juga sah-sah aja, bagaimana Kang Ujang? Ya sebenarnya gini, konsep oposisi itu hanya ada pada negara yang memiliki sistem parlementer. Sebenarnya di negara yang presidensial seperti kita nggak ada istilah konsep oposisi. Berarti sama ya. Tetapi dengan kita ya memposisikan biasanya yang masyarakat ini ya, yang memposisikan di luar pemerintahan sebagai oposisi karena ada pihak yang berkoalisi di pemerintahan. Tetapi kalau kita lihat misalkan tambunnya nanti oposisi yang kuat itu, kita sepakat kuat misalkan oposisi Prabowo koalisi ya Prabowo Gibran itu 60%, nggak masalah. Yang penting ada ruang juga bagi partai-partai lain untuk bisa kritis, untuk menjaga dan mengawal proses transisi demokrasi ini. Karena bagaimanapun begini kan, kemarin kita menyaksikan ketika Golkar di 2014 ke 2019 lalu P3 ada di jalur oposisi juga dikerjai kan. Ini menjadi persoalan. Demokrat juga kemarin katakan ada tanda petik ya, akan dikudeta juga. Itu bagian dari persoalan itu gitu loh. Nah yang kedua, saya ada sepakat dan ada kurang sepakatan dengan Bang Habib. Kami gitu rakyat biasa yang melihatnya gitu. Mungkin Bang Habib orang yang kritis di parlemen gitu ya. Salah satu orang yang kritis, termasuk Bang Masinton bisa mengkritisi, tapi publik melihatnya bahwa apa yang dilakukan secara institusional, kelembagaan parlemen gitu dalam mengeksekusi kebijakan itu juga banyak dikritiki oleh kami, oleh rakyat Indonesia, misalkan revisi undang-undang KPK. Ya katakan ini perdebatan yang panjang memang, tetapi kan katakanlah masyarakat menginginkan jangan direvisi tapi parlemen dan DPR meminta, oke, loloslah. Tadi Bang Habib mengatakan cipta kerja, oke, ada positifnya, iya. Ya kan negatifnya juga ada. Nah dalam konteks itu saya melihat ketika demonstrasi malam itu saya menyaksikan, Mbak,
ketika itu pemerintah itu sudah kewalahan menghadapi demonstrasi dan itu penjaga gawang daripada Omnibus Law itu sesungguhnya bukan partai ketika itu, mohon maaf. Kenapa? NU dan Muhammadiyah. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya tadi parlemen ini perlu diperkuat juga orang-orang kayak Bang Habib. Tetapi saya katakan secara kelembagaan ini juga harus mampu menyerap aspirasi. Nah, konteksnya undang-undang tadi apa Bang? KUHP. Ya sepakat. Itu mengakomodir banyak kepentingan, tetapi kan berdarah-darah juga. Mahasiswa berapa puluh kali berdemonstrasi untuk mengawal undang-undang ini. Oleh karena itu ke depan kita sepakati ya bangun demokrasi ini yang sehat. Jadi tetap aja ada yang di dalam, ada yang di luar, ada yang di sana, ada yang di sini, agar demokrasi tetap dalam koridornya. Dan saya meyakini ya, Bang Habib tentu akan mengawal Pak Prabowo, seluruh rakyat Indonesia akan mengawal juga bahwa ini adalah pemerintahan yang baru gitu ya, pasca Pak Jokowi. Tentu walaupun kesinambungan pasti akan ada sisi-sisi yang lain yang baru yang kita lihat nanti apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau tadi Kang Ujang kan membaca dari kacamata masyarakat, bahkan juga kacamata pengamat politik lah. Sekarang saya minta dari hasil riset dari BRIN, lebih baik mana sih koalisi gemuk ini, baik untuk stabilitas pemerintah atau untuk demokrasi kita? Karena masyarakat juga maulah ada partai-partai yang nanti mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga ada check and balances ya. Sesaat lagi Mas Wasisto, usai jeda berikut.